Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Balik lagi ya di YouTube channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Wah, nggak kerasa ya, sekarang udah mau bulan November aja. Itu artinya 1 bulan lagi kita bakal berganti tahun dari 2022 ke 2023. Teman-teman ngerasa nggak sih waktu itu cepet banget berlalu? Perasaan baru kemarin aku bikin video resolusi untuk tahun 2022, sekarang udah mau bikin resolusi untuk tahun 2023 aja. Nah, seperti judul di videonya, kali ini aku mau bikin budgeting untuk bulan November tahun 2022 ya. Tapi sebelumnya aku udah evaluasi budgeting Oktober, dan itu aku sudah tulis beberapa aktual dari budgeting Oktober aku, dan alhamdulillah untuk budgeting Oktober itu ada sisanya ya teman-teman, sekitar 36.000. Walaupun sedikit tapi alhamdulillah bersyukur banget masih ada nyisa. Nah, buat teman-teman yang lagi bikin budgeting juga, kalau misalnya di akhir bulan itu belum nyisa gitu kan, itu nggak apa-apa ya teman-teman, bukan berarti budgetingnya itu gagal. Kalau kita bikin budgeting terus uangnya itu nggak ada sisa, nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kan nggak minus gitu kan, nggak ngambil dari tabungan atau nggak mengganggu tabungan yang lain. Jadi yang penting kalau kita sudah melakukan budgeting itu sudah mencukupi kebutuhan dan nggak minus, itu juga udah termasuk berhasil kok budgetingnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nyisa budgetingnya tapi yang penting cukup, itu udah berhasil kok. Nah, semoga untuk budgeting kita di bulan November ini juga lebih baik ya dari bulan Oktober kemarin. Jadi yang tadinya masih minus ataupun belum ada nyisa, mungkin semoga di bulan November ini ada sisanya. Nah, untuk tema di bulan November kali ini tuh simple banget ya teman-teman. Aku cukup tulisin bulan November, kemudian ada tanggalannya, sama aku hias-hias sedikit aja, gitu aja ya. Ini pun sebenarnya telat banget aku bikin budgetingnya. Yang kemarin itu harusnya tanggal 28 ya aku bikin, tapi ini aku baru bikinnya sekitar tanggal 31. Karena memang untuk setiap budgeting yang aku buat setiap bulan itu nominalnya itu nggak jauh beda sama bulan-bulan kemarin. Dan kenapa harus dibikin setiap bulan itu supaya memudahkan untuk aku menulis di aktualnya, karena kan setiap bulan itu pastinya berbeda ya aktualnya. Makanya setiap bulan itu harus konsisten bikin budgeting. Nah, teman-teman sendiri gimana nih, udah bikin budgeting belum? Kalau belum, yuk kita sama-sama ya bikin budgeting bareng aku biar keuangan kita lebih terkontrol ke depannya. Oke, ini aku udah selesai bikin cover untuk bulan Novembernya. Lanjut, di sini aku mau buat aja untuk anggaran di dalam rumah tangga aku. Di sini aku tuliskan seperti biasa budget and save. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, untuk semua nominal-nominal anggarannya itu gak jauh beda ya dari bulan Oktober kemarin, jadi tetap sama. Mungkin ada beberapa anggaran yang agak berbeda sedikit, yang aku kurangi atau aku tambahin. Nah, sambil temenin aku bikin budgeting untuk bulan November, di sini aku juga mau sharing-sharing sedikit ya. Kemarin aku sempat baca-baca komen ya teman-teman di Instagram ataupun di YouTube. Itu banyak banget teman-teman tuh yang masih bingung cara budgeting itu bagaimana, cara mengatur keuangan itu bagaimana. Jadi dalam mengatur keuangan itu kita harus mengutamakan beberapa prioritas yang harus kita dahulukan ya teman-teman dalam budgeting ini. Di antaranya yang pertama kali yang harus kita prioritaskan dalam mengatur keuangan, kita harusnya mendahulukan itu kewajiban atau tagihan gitu ya, cicilan ataupun yang bersifat
wajib gitu kan, yang benar-benar harus kita bayarkan di awal. Jadi ini harus segera kita tunaikan supaya tidak mengganggu yang namanya kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kan kalau misalnya aku nih bikin budgeting, itu yang pertama kali aku dahulukan ya cicilan, tagihan, ataupun bayar kewajiban-kewajiban yang lain kayak listrik juga kan, PDAM gitu kan. Nah setelah itu baru nanti kebutuhan-kebutuhan kita kayak sembako gitu kan, atau yang biasa aku sebut tuh belanja bulanan. Kemudian yang prioritasnya lagi itu kebutuhan untuk makan kita, transportasi. Nah itu semua tuh kebutuhan yang harus kita prioritaskan. Dan untuk nominalnya itu kita sendiri yang tahu ya berapa sih sebenarnya kebutuhan kita. Nah jadi kalau misalnya semua itu sudah kita prioritaskan, sudah kita dahulukan, nah bolehlah untuk selanjutnya kita alokasikan gaji kita per bulan itu untuk keinginan, kayak misalnya jajan ataupun pengen belanja, atau keinginan-keinginan lainnya yang ingin kita wujudkan. Boleh ya kita anggarkan setelah semua kebutuhan itu terpenuhi, setelah semua kewajiban juga terpenuhi. Jadi dalam budgeting ini ada skala prioritasnya gitu ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai bikin budgeting untuk bulan Novembernya. Dan untuk anggaran-anggarannya tuh sama ya seperti bulan kemarin, belanja mingguan, belanja bulanan, kemudian susu, keperluan anak, jajan, ganti oli, uang jaga-jaga, pokoknya semuanya tuh hampir sama, cuma ada aku tambahin sedikit aja gitu ya, karena alhamdulillah untuk gaji Pak suami bulan ini tuh lumayan ada peningkatan gitu ya dari bulan kemarin. Nah untuk sisanya mungkin bisa aku tabungin. Nah seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, jadi dalam mengatur keuangan, dalam budgeting ini kita harus mendahulukan kewajiban dulu, kemudian kebutuhan, baru keinginan. Nah biasanya kalau untuk kebutuhan tuh ya kita nggak bisa menahan diri ya teman-teman, ya namanya juga kebutuhan kan. Masa iya kita harus hemat sehemat-hematnya, kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya keinginan ini mungkin bisa kita akalin dengan cara menahannya, dengan cara belajar untuk bersabar dalam menahan keinginan ini. Sama sih kayak aku juga termasuk agak susah dalam menahan keinginan, kayak keinginan jajan, keinginan belanja. Cuman di sini aku mensiasatinya dengan mencari penghasilan tambahan. Jadi dengan adanya penghasilan tambahan, yang keinginan-keinginan yang pengen aku wujudkan itu setidaknya bisa pakai uang penghasilan tambahan itu. Jadi tidak mengganggu gaji pokoknya suami yang memang untuk dialokasikan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Oke teman-teman semuanya, gak kerasa ya videonya udah mau habis aja. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai ke detik ini. Semoga di bulan November ini segala hal-hal baik terjadi ya, dan semoga lebih baik dari bulan sebelumnya. Oke semuanya, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka sama videonya silahkan di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.